Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasul Jahriah Magasari, STB 182145, kelas D, jurusan Teknik Informatika. Saya mahasiswa Universitas Teknik Diponegoro Makassar. Jadi saya akan menjelaskan apa saja kesalahan dalam pembuatan proposal. Pertama, kesalahan yang sering terjadi yaitu kesalahan di cara dalam penentuan judul. Di sini judul itu harus memuat suatu metode dan tujuan, di mana judul itu harus sesuai dengan metode dan tujuannya. Juga hindari kata berbasis, harus lebih jelas. Jadi kata berbasis itu sudah sering digunakan dalam pembuatan penelitian ilmiah. Jadi bagaimana kita bisa mengusahakan supaya kita tidak menggunakan kata berbasis. Kedua, abstrak. Di sini abstrak itu berisi masalah, metode, dan hasil. Jadi abstrak itu adalah intisari dari sebuah laporan karya ilmiah yang kita buat, di mana abstrak itu harus menggambarkan seluruh isi penelitian dengan bahasa yang jelas, lugas, dan singkat. Abstrak hanya tersusun dari satu paragraf saja. Jadi abstrak itu terdiri cuma satu paragraf dan harus jelas, lugas, dan singkat. Oke, selanjutnya latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang benar adalah dengan mengikuti pola latar belakang masalah, yaitu OMM KK masa sol itu, yang merupakan singkatan dari objek penelitian, metode-metode yang ada, kelebihan dan kelemahan yang ada, masalah pada metode yang dipilih, solusi perbaikan metode, dan rangkuman tujuan penelitian. Kemudian dalam pembuatan latar belakang masalah, hindari meletakkan situasi untuk referensi pada akhir paragraf dan kalimat dalam satu paragraf. Satu paragraf harus berisi satu pokok pikiran, sehingga antar paragraf juga bisa saling dibuat mengalir. Selanjutnya, identifikasi masalah. Untuk mencegah penulisan dalam identifikasi masalah, maka kita harus merangkum suatu masalah penelitian dari apa yang sudah dipaparkan pada latar belakang masalah, dan harus membahas masalah-masalah yang dapat ditemukan dari paper review, khususnya yang membahas problem pada topik penelitian yang kita angkat. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah berisikan pertanyaan penelitian tersebut menggunakan kalimat tanya seperti bagaimana, seberapa efisien, akurat, dan lain-lain. Kemudian uraikan dalam bentuk poin-poin apabila lebih dari satu, sehingga mudah dipahami. Selanjutnya, tujuan. Dalam penulisan tujuan harus memuat metode dan tujuan beserta pengukurannya yang sinkron dengan masalah dan disarankan dalam bentuk poin-poin apabila lebih dari satu tujuan. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat adalah hal baik yang datang setelah tujuan penelitian tercapai. Berikut adalah tinjauan studi baiknya memuat penelitian yang benar terkait dalam aspek metode di paper yang kita kembangkan, sehingga dapat dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan orang lain. Selanjutnya, tinjauan pustaka, di mana harus memiliki penjelasan yang lengkap, merangkum dari banyak sumber, algoritmanya juga harus berisi tahapan, formula, dan contoh penerapannya. Kerangka pemikiran.
Kerangka pemikiran dalam penulisan yang benar, kita harus menggunakan format, indikator, metode, objektif, dan harus diuraikan dalam bentuk kalimat yang jelas. Selanjutnya, gambar dan tabel. Untuk penulisan benar adalah gambar 2.1 dan caption untuk gambar ditulis di bawah sedangkan tabel di atas serta diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, metode penelitian, di mana dalam metode penelitian hanya berisikan rencana dan tahapan penelitian saja. Kemudian, hasil dan pembahasan. Hasil biasanya berisikan hasil penerapan, perhitungan yang dicoba dihitung manual dan juga eksperimen, dan pengujian metode. Sedangkan pembahasan harus berisi analisis, rangkuman, hasil evaluasi, dan validasi. Penelitian yang terakhir adalah kesimpulan, yang dimana berisikan kesimpulan dari hasil penelitian. Harus singkat, jelas, bisa menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan. Dan tambahan, daftar pustaka tidak boleh dibuat dengan ngawur dan asal-asalan. Harus lengkap penulisan, bedakan mana family name dan mana first name, judul, publikasi, tahun, vol, nomor, dan sebagainya. Sekian dari saya untuk mata kuliah metode penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.